Fams, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita rasakan Roh-Nya yang begitu kuat, Roh-Nya yang menenangkan jiwa. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan
jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Sempurnalah kuasa-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Oh, oh, haleluya. Sembah Dia, sembah. Haleluya.
Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Brothers and sisters, mari kita angkat hati kita. Tuhan Yesus, kami tahu mungkin kami secara jujur ingin menjerit ketika kami menghadapi situasi sekarang ini. Di mana situasi saat ini tidak menentu, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang di dalam hidup kami. Beban kami mungkin terasa berat. Dan dengan kekuatan kami sendiri kami merasa tidak mampu untuk menopang setiap beban permasalahan kehidupan kami. Sehingga mungkin dari dalam kami dengan jujur kami ingin menjerut, aku tidak sanggup Tuhan untuk menanggung setiap beban kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau akan bersama dengan kami untuk membantu kami untuk menopang setiap beban persoalan hidup kami ketika kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah saat ini kami mau belajar sebagai seorang murid, lebih daripada seorang murid, sebagai seorang apprentice. Untuk kami boleh melihat apa yang Engkau lakukan ketika Engkau menaklukkan badai di tengah lautan. Kami juga mau melakukan apa yang Engkau lakukan. Dan kami juga percaya bahwa ketika kami melangkah bersama dengan Engkau, maka beban yang kami hadapi, beban yang kami pikul ini akan terasa lebih ringan karena kami memikul bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus karena Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat ini juga Roh Kudus Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau setia menemani kami sebagai penolong. Engkau selalu mengajar dan mengingatkan kami. Kami mau undang Kau Roh Kudus di tempat ini untuk mengalir, memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami dengan kasih, damai, sejahtera, dan juga sukacita yang melimpah. Dan biarlah di balik setiap kasih-Mu ada kuasa. Kami percaya Engkau akan memberikan, akan menaruh setiap perkataan di dalam lidah bibirku ini untuk memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan dan juga memberikan dampak, memberikan pengharapan kepada setiap orang yang mendengarkan celebration at home kami saat ini. Roh Kudus mengalirlah saat ini, kami serahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Biar Engkau saja yang bertahta dan berkuasa dari awal hingga akhir. Terima kasih buat segalanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Brothers and sisters, memasuki bulan Agustus ini, kita akan melanjutkan tema kita di bulan Juli, yaitu The Apprentice. Ada suatu hal yang menarik dari kata apprentice ini yang dijelaskan oleh salah satu iShare host kami di Dago yang bernama Juan. Jadi Juan menjelaskan bahwa ternyata kata apprentice ini bukan hanya sekedar menjadi murid
atau disciples, tapi lebih daripada itu, menjadi apprentice adalah melihat apa yang dilakukan oleh guru kita, lalu kita mempraktekannya, melakukannya, dan mencontoh apa yang dilakukan oleh guru kita. Jadi kalau murid itu mungkin kita masuk ke dalam satu kelas, kita belajar, kita menerima pengetahuan, tapi ketika kita keluar dari kelas, ya belum tentu juga kita lakukan, terserah mau dilakuin atau enggak. Tapi menjadi seorang apprentice ternyata melibatkan praktek, bukan hanya belajar, bukan hanya menerima, tapi kita juga harus mempraktekkan apa yang guru kita lakukan supaya kita mengalami dan memiliki pengalaman yang sama. Oleh sebab itu saya menjadi enggak aneh di dalam bacaan Injil kita minggu ini yang diambil dari kitab Matius 14 ayat 28 sampai 30. Di dalam satu keadaan di mana para murid sedang berlayar di malam hari dan Yesus selesai berdoa dari bukit, lalu Yesus datang menghampiri para murid berjalan di atas air. Bahkan para murid ketakutan, mereka menyangka Tuhan Yesus hantu, mereka tidak menyangka itu Tuhan Yesus. Dan sampai satu titik Petrus berseru dan dia bilang gini, Tuhan kalau itu elu, kalau itu adalah engkau, coba suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan ternyata Yesus katakan, datanglah, datanglah berjalan di atas air. Jadi Yesus mau Petrus mengalami, melihat apa yang Yesus lakukan. Dan dia mau Petrus mengalami apa yang Yesus alami. Jadi menjadi apprentice itu tidak hanya melibatkan teori, tapi ternyata melibatkan praktek. Dan seringkali di dalam hidup kita Tuhan menantang kita atau mendorong kita untuk keluar dari perahu kita, dari comfort zone-nya kita menuju ke faith zone-nya dia. So sometimes God challenge us to move out from our comfort zone to His faith zone. Kenapa saya katakan bahwa faith zone itu His, bukan our faith zone? Karena di dalam zona iman kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri, tapi kita harus bergantung kepada kekuatan Dia. Tapi di dalam zona nyaman kita seringkali kita keenakan karena kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita terlalu nyaman dengan diri kita sendiri. Dan Yesus tahu, Tuhan Yesus tahu ketika kita ada di zona nyaman tidak ada pertumbuhan. Sehingga Yesus seringkali men-challenge kita, menantang kita untuk keluar dari zona nyaman kita dan masuk ke dalam zona iman. Apa sih yang dimaksud dengan zona iman? Zona iman itu bisa dalam bentuknya challenges, tantangan, struggles, pergumulan, atau obstacles, halangan, rintangan. Ya, nah seperti yang saya udah bahas di celebration sebelumnya, bahwa obstacles atau rintangan dan opportunity itu side to side, berdampingan. Tergantung dari bagaimana kita memandangnya dan dengan siapa kita menghadapinya. Jadi saya percaya di dalam setiap tantangan, di dalam setiap pergumulan, dan di dalam setiap rintangan juga ada opportunity, ada kesempatan, ada blessings, ada berkat, dan juga ada mujizat, ada miracles. Kalau teman-teman mungkin ingat, di dalam kitab Bilangan ketika Musa menyuruh 12 pengintai Israel untuk melihat tanah yang terjanji yang Tuhan janjikan. Dan di dalam Bilangan 13 dan 14 ada dua sudut pandang yang berbeda. Ada 12 pengintai, 10 bilang kami sudah masuk ke negeri. Kemana engkau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Benar. Negeri itu berlimpah susu madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat. Jadi ada yang 10 bilang, iya memang benar berkatnya luar biasa, benar tanahnya luar biasa subur berlimpah. Tapi ternyata wah ada kuat-kuat, bangsanya kuat-kuat, lalu dikelilingi oleh kubu-kubu, benteng-benteng, susah. Kita gak bisa masuk ke dalam berkat itu, kita gak bisa masuk ke tanah itu karena rintangannya besar.
Tetapi ada Yosua dan Kaleb yang punya sudut pandang yang berbeda. Yosua dan Kaleb di dalam Bilangan 14, dia berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Perhatikan kata dari Yosua dan Kaleb, jika Tuhan berkenan. Jadi Yosua dan Kaleb itu fokusnya enggak dengan rintangannya, tapi fokusnya kepada Allah. Dan ketika fokusnya kepada Allah, rintangannya menjadi enggak terlihat. Yang terlihat adalah berkatnya, yang terlihat adalah suatu tanah yang terjanji. Itulah sebabnya kunci kesuksesan kita ada di faith zone atau di zona iman adalah memiliki fokus yang benar, or is to have the right focus. Memiliki fokus yang benar atau fokus itu menjadi sangat penting, bukan hanya di dalam kehidupan rohani kita, bukan hanya di dalam kehidupan keluarga, tapi juga di dalam kehidupan bisnis. Saya ambil contoh, mengutip dari buku Think Big Act Bigger yang ditulis oleh Jeffrey Hayzlett. Dia mengatakan demikian, jika kita sebagai pemimpin bisnis, pemimpin satu perusahaan, itu enggak mengejar, enggak benar-benar persistence untuk fokus kepada apa yang mendorong, kepada apa yang menggerakkan bisnismu, dan juga apa yang meng-create atau membentuk budaya kamu, budaya yang merefleksikan siapa diri kamu sebenarnya, dan juga enggak benar-benar stay grounded, benar-benar disiplin atau benar-benar on track kepada apa yang kamu lakukan untuk membuat itu berhasil, maka kamu gak akan pernah lihat rewardnya yang sesungguhnya dari berpikir besar dan melakukan yang lebih besar. Jadi fokus itu menjadi sangat penting, bukan hanya di dalam hidup kita rohani, tapi juga di dalam hidup kita sehari-hari. Fokus yang tepat juga menjadi penting, karena seringkali ketika kita kehilangan fokus, kita kehilangan sesuatu yang penting. Mungkin teman-teman beberapa udah pernah nonton film Up namanya, kartun Up. Jadi ada di satu adegan di mana si kakek tua dan si nenek tua itu ada di pinggir air terjun. Dan ketika mereka berdua ada di pinggir air terjun, ada satu anjing yang namanya Doug. Dan Doug itu adalah satu anjing yang ditelantarkan oleh pemiliknya, dan ketika kakek dan nenek itu melihat, mereka sangat senang sekali. Lalu Doug itu berlari kepada kakek dan nenek itu, dia loncat. Lalu dia katakan, I am Doug, dia bilang ya. Nah ketika di momen itu dan si kakek nenek mau mengambil Doug menjadi binatang peliharaannya, tiba-tiba ada seekor tupai melewat. Ketika seekor tupai itu lewat, terlintas, tiba-tiba Doug kehilangan fokusnya. Dia lihat dan dia bilang, squirrel. Lalu tiba-tiba dia pergi, dia mengejar tupai itu. Dan akhirnya mungkin dia kehilangan momen di mana dia memiliki satu pemilik yang baru yang benar-benar mungkin mengasihi dia, yang mungkin lebih penting daripada seekor tupai. Dan ketika kita kehilangan fokus yang benar, kita bisa kehilangan sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Oleh sebab itu memiliki fokus yang benar, to have the right focus is very important. Ada 3 poin yang mungkin teman-teman boleh catat baik-baik. Kenapa memiliki fokus yang benar itu menjadi sangat penting, the right focus. Yang pertama, the right focus will make you grow. Saya ulangi, the right focus will make you grow. Fokus yang benar akan membuat kita bertumbuh. Karena ada satu quote yang ditulis oleh Roy T. Bennett, dia bilang begini, what you stay focused on will grow. Apa yang kamu benar-benar fokuskan itu akan bertumbuh. Jadi ketika kamu fokusnya gak benar, kamu fokusnya ke sesuatu yang gak penting,
maka itulah yang akan bertumbuh. Jika kita melihat rintangan di dalam hidup kita, jika kita melihat fokusnya kepada masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita, maka masalah itu yang akan jadi tumbuh, masalah itu yang akan jadi besar. Tapi ketika kita fokus yang benar kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, maka ketika kita benar-benar sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah yang akan jadi besar. Dan ketika Tuhan Yesus menjadi besar, kita pun pasti akan bertumbuh. Karena pertumbuhan sesungguhnya datangnya dari Tuhan, dari Allah sendiri. Dan kita akan bertumbuh, iman kita akan bertumbuh, kita menjadi lebih percaya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dan setia, janjinya adalah luar biasa. Dan semakin hari kita semakin dapat melangkah dengan iman yang lebih kuat. Begitu juga di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, ketika kita sungguh-sungguh fokusnya benar dengan apa yang potensi atau purpose yang Tuhan berikan kepada kita, maka pelayanan kita akan bertumbuh, akan memberikan dampak yang besar. Karena memang itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yang kedua, poin yang kedua, the right focus will make your life in the right control. The right focus will make your life in the right control. Fokus yang benar akan membuat hidupmu berada di dalam kendali yang benar. Karena ketika kita fokus, sesungguhnya kita memberikan kendali hidup kita kepada apa yang kita fokuskan. Ketika kita fokus kepada pasangan kita dan bukan kepada Tuhan, sesungguhnya kita memberikan kendali hidup kita kepada pasangan kita. Because you know what? Anthony Robbins katakan, your life is controlled by what you focus on. Hidupmu dikendalikan oleh apa yang kamu fokuskan, kepada apa. Jadi waktu kita fokus sekali lagi bukan kepada Tuhan, maka itulah yang mengendalikan hidup kita. Ketika kita fokus kepada kesedihan, ketika kita fokus bukan kepada apa yang menjadi sesungguhnya penting dan benar, maka kita akan kehilangan sesuatu yang penting yang mungkin Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita, rencana yang besar. Lalu poin yang ketiga, yang terakhir adalah the right focus will make you experience a miracle. The right focus will make you experience a miracle. Fokus yang benar akan membuat kita mengalami mukjizat. Ketika Petrus keluar dari perahunya dan dia fokus kepada Yesus, Petrus mengalami mukjizat berjalan di atas air. Ketika satu kali di dalam hidup kita, Tuhan Yesus mendorong kita, mengajak kita atau memerintahkan kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Sesuatu yang mungkin kita gak sukai, sesuatu yang mungkin mengikis ego kita. Tapi ketika kita keluar, ketika kita benar-benar fokus kepada Yesus, maka mukjizat akan terjadi, mukjizat akan kita alami. Tapi ketika Petrus mengalihkan fokusnya bukan lagi kepada Yesus, maka dia tersadar bahwa ternyata dia gak mampu sebagai manusia. So brothers and sisters, memiliki fokus yang benar sangat penting. Kalau kita belajar dari ayat ini aja, dari satu kisah Petrus ini, ketika Petrus keluar dari perahu dan dia memfokuskan pandangannya kepada Yesus, maka tanpa sadar di luar akal pikiran Petrus, dia mengalami mukjizat berjalan di atas air. Namun satu ketika ada satu angin menerpa Petrus, dia merasa ada sesuatu menimpa, badai menerpa. Dan seketika itu dia mengalihkan fokusnya bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada badai yang datang. Badai itu bisa bicara tentang struggles, badai itu bisa bicara tentang obstacles, badai itu bisa bicara tentang
challenges, dan ketika kita mengalihkan pandangan kita, fokus kita kepada badai, maka Petrus mulai sadar badainya jadi lebih besar. Badainya bertumbuh menjadi lebih besar. Dan dia mulai dikendalikan oleh badai itu. Dan dia mulai melupakan ada Yesus yang berjalan di atas air. Dan dia mulai tenggelam. Dan ketika dia kehilangan fokus, mukjizat itu tidak terjadi. Karena dia tenggelam di dalam badai masalah yang dia pikir lebih besar daripada Yesus. Tapi ketika Petrus kembali fokus kepada Yesus, menjerit kepada Yesus, bilang, Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Seketika juga Tuhan Yesus mengambil tangan Petrus dan mengangkat dia. Brothers and sisters, mungkin saat ini ada beberapa dari kita yang kehilangan fokus. Mungkin ketika kita belajar di dalam proses menjadi seorang apprentice, hidup kita turun naik, up and down. Saya juga sama. Di dalam hidup saya pribadi, di dalam hidup saya pelayan, di dalam saya berbisnis dan pekerjaan, saya mengalami yang namanya up and downs. Dan ketika kita ada di bawah, ketika kita ada di posisi down, atau mungkin kita kehilangan fokus, jangan lupa, kembalikan fokus kita kepada Yesus. Kita berseru kepada Dia, Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Mungkin saat ini kita gak kuat, mungkin saat ini kita udah mulai tenggelam dengan masalah yang ada. Kita melihat dan fokus kepada masalah dan masalah itu menenggelamkan kita. Shout out to Jesus, cry out to Jesus. Dan Tuhan Yesus akan dengan segera mengambil tangan kita. Dan dia bilang, okay, I'll grab you. Brothers and sisters, di dalam perjalanan kita menjadi seorang murid atau apprentice, Tuhan Yesus ingin kita mengalami. Tuhan Yesus ingin kita mempraktekkan apa yang Dia lakukan. Tuhan Yesus ingin kita mengalami apa yang Dia alami. Bukan hanya sekedar teori, tapi Dia ingin kita benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Because He is a great living personality. So brothers and sisters, mari kita akhiri celebration kita hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kami untuk menjadi seorang murid, atau lebih daripada sekedar seorang murid, kami mau belajar untuk menjadi seorang apprentice, di mana kami melihat Engkau Yesus sebagai guru kami, dan kami mau mencontoh apa yang Engkau lakukan. Kami mau mempraktekkan apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Engkau mengutus kami, Engkau menempatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik itu di dalam keluarga kami, baik itu di dalam usaha kami, dalam studi kami, pekerjaan kami, ataupun di dalam pelayanan kami. Engkau sungguh-sungguh lewat setiap aspek kehidupan kami, Engkau ingin kami benar-benar mengalami apa yang Engkau alami. Dan ketika kami mengalami setiap pergumulan, ketika kami mengalami setiap tantangan, ketika kami mengalami setiap rintangan, Engkau ingin juga kami menghadapinya bersama dengan Engkau. Karena ketika kami berjalan dan menghadapi semua rintangan, pergumulan, dan juga tantangan bersama dengan Engkau, maka di balik setiap tantangan, di balik setiap persoalan, di balik setiap masalah, ada berkat yang tersembunyi, ada mujizat yang tersembunyi, ada kesempatan-kesempatan. Dan kami percaya Engkau sesungguhnya menginginkan kami untuk kami boleh menikmati setiap berkat mujizat yang ada di balik setiap pergumulan-pergumulan kami. Buat kami tersadar untuk kami boleh memiliki fokus yang benar. Biar setiap hari kami boleh memandang Engkau Yesus dan tiada yang lain.
Karena hanya Engkaulah satu-satunya fondasi yang benar. Karena hanya Engkaulah satu-satunya fokus yang benar dan tepat di dalam hidup kami. Baik di dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah mulai saat ini bawa mata kami untuk memandang kepadamu. Dan semoga teman-teman yang ada saat ini di dalam keadaan yang terpuruk, jangan lupa menjerit seperti Petrus dan minta Yesus pegang tanganmu. Dan Yesus akan mengangkat engkau dari keterpurukanmu untuk kembali berjalan bersama dengan Yesus di atas air, menikmati mukjizat berkat yang Dia telah sediakan di balik setiap pergumulan kita. Terima kasih Roh Kudus, Kau mengalir dengan begitu luar biasa. Kau berikan kepada kami kasih, damai sejahtera dan sukacita. Biarlah kasih dan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah boleh mengalir saat ini juga kepada setiap orang yang mendengarkan Celebration at Home hari ini. Biar berkat-Mu juga mengalir, biar mujizat-Mu juga terjadi. Dan setiap orang yang mendengarkan boleh percaya bahwa mujizat-Mu masih ada dan terjadi saat ini. Terima kasih buat segalanya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar setiap rencana-rencana kami selaraskan dan letakkan dengan rencana-Mu. Biar rencana-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi, dan bukan kehendak kami. Terima kasih buat segalanya ya Bapa. Yesus yang sangat kami kasihi, Roh Kudus yang sangat manis. Terima kasih, terima kasih, oh terima kasih. Haleluya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.